Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam program My Way, renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Malam hari ini kita akan membaca satu ayat firman Tuhan dan kita akan renungkan bersama-sama maksud daripada ayat firman Tuhan itu di dalam Filipi 4 ayat 13 yang bunyinya demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ayat ini sangat terkenal. Kalau mungkin kita masih ingat beberapa tahun yang lalu, tepatnya antara 1996 sampai 1997, ada seorang petinju, sewaktu dia naik di atas ring, selalu dia menggunakan celana di mana di depan celananya itu ada tertulis ayat ini, ya. Filipi 4 ayat 13. Dan petinju itu adalah Evander Holyfield. Dan kita ingat bagaimana pada waktu dia menghadapi petinju yang sangat buas di atas ring, yaitu Mike Tyson. Bapak, Ibu, Saudara, memang Mike Tyson sebelumnya pernah kalah pada tahun 90. Ya. Dan itu kekalahan yang pertama. Tapi setelah itu dia menang terus. Lalu apa yang terjadi? Evander Holyfield harus bertemu dengan Mike Tyson. Dan pada saat itu saya juga cukup terkagum-kagum melihat ada satu ayat firman Tuhan yang dipasang di celana daripada Evander Holyfield, yang menurut saya itu semacam pernyataan iman dari seorang Evander Holyfield, bahwa secara manusia dia tidak mungkin dapat mengalahkan Mike Tyson. Karena Evander Holyfield sebelumnya adalah dari kelas yang berbeda, di kelas di bawah daripada Mike Tyson. Lalu dia harus berhadapan. Dapat dikatakan juga mungkin sebagai contoh pertarungan antara Daud dan Goliat. Dan kita melihat ada perkataan iman yang dikatakan oleh seorang Evander Holyfield, di mana dia katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, ya. Dan ini adalah satu tindakan iman yang luar biasa. Dan saya percaya kata-kata firman Tuhan ini memotivasi seorang Evander Holyfield. Karena dia katakan di situ, karena Dia akan memberikan kekuatan kepadaku. Di saat dia harus menghadapi Mike Tyson yang begitu keras pukulannya. Tapi kita melihat, puji Tuhan, ya, dia dapat menaklukkan Mike Tyson pada ronde ke-11 dengan TKO. Sesuatu hal yang tidak terpikirkan sebelumnya. Saya tidak berbicara tentang tinju, tetapi saya melihat di balik daripada ini ada satu iman yang luar biasa daripada seorang Holyfield. Dan ini yang patut kita contoh. Karena ini juga adalah perkataan iman, ya, daripada seorang Rasul Paulus. Kalau kita sedang melihat pada waktu itu konteksnya, di saat Rasul Paulus menghadapi begitu banyak tekanan,
Bahkan dia sedang di dalam penjara. Tapi dia merasakan bahwa apapun itu, masalah apapun itu, dia dapat tanggung. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu yang dikatakan oleh seorang Rasul Paulus. Ya. Dia menghadapi begitu banyak persoalan. Bukan hanya, kalau kita melihat dalam konteks ini, bukan hanya soal ekonomi, ya, tetapi dia juga sedang menghadapi bagaimana dia harus dipenjara. Tapi puji nama Tuhan, Rasul Paulus punya satu iman yang luar biasa. Dia percaya benar kepada Tuhan Yesus. Dia katakan bahwa Tuhan Yesus yang memberi dia kekuatan untuk dapat menghadapi itu. Bapak, Ibu, Saudara, saat ini semua dari kita, bahkan seluruh dunia, sedang menghadapi masalah yang sangat besar, yaitu COVID-19. Indonesia terlebih lagi, ya, sejak bulan Maret sampai saat ini, bulan Mei, sudah di pertengahan lewat, mendekati akhir bulan, belum juga ada tanda-tanda bahwa kita akan terbebas dari COVID-19. Lalu, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan? Masihkah kita sanggup menghadapi keadaan ini? Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita belajar dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan memberikan kepada kita jawaban yang pasti, yaitu kita mempunyai kekuatan daripada Tuhan yang memberikan kita kemampuan untuk mengatasi segala persoalan kita. Tentunya bagi kita ada banyak masalah yang kita harus hadapi. Di saat seperti begini, keterbatasan kita untuk melakukan segala macam usaha itu akan mempengaruhi keadaan ekonomi keluarga kita. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin katakan, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Itu yang dilakukan dan dialami oleh seorang Rasul Paulus. Dia sangat mencintai Tuhan Yesus. Dan di saat dia menghadapi begitu banyak tantangan, dia tidak pernah kendor, bahkan putus asa. Tapi dia dengan kata-kata iman dia katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak, Ibu, Saudara, setiap kita saat ini benar-benar tertekan dengan keadaan dari corona atau COVID-19 ini. Tapi saya percaya, ya, sebagaimana tadi cerita Holyfield, di saat dia harus menghadapi lawan yang begitu perkasa, ya, seakan-akan tidak mungkin dikalahkan. Tapi dia dengan iman, dia katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, karena Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada dia. Dan percayalah, setiap kita, kalau kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan, kita percaya bahwa Dia sanggup untuk memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi situasi ini. Dan kita akan sampai pada akhirnya, kita akan bersama-sama, ya, kita melihat bahwa kemenangan adalah di pihak kita, karena Tuhan Yesus senantiasa bersama dengan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, jangan pernah putus asa, jangan pernah kendor, ya, untuk tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan tetap dahulu, sekarang, dan selamanya, ya. Kasih-Nya tetap dahulu, sekarang, dan selamanya, tidak pernah berubah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, kita dapat melakukan segala hal di dalam kehidupan kita kalau kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Kunci daripada kita melihat bagaimana Rasul Paulus
dapat bertahan di dalam persoalan, sehingga dia dapat mengungkapkan isi hatinya dengan ayat yang kita baca tadi, yaitu Rasul Paulus tetap di dalam Dia. Ya, Tuhan Yesus sendiri katakan, tinggallah di dalam Aku, maka kau akan berbuah. Ya, sebagaimana ranting yang tetap tinggal pada pokok anggur, maka ranting itu akan berbuah. Begitupun kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita harus tetap tinggal di dalam Dia. Dalam arti kata, setiap langkah hidup kita, kita senantiasa berada di dalam Dia. Percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan memberikan kemenangan bagi kita, ya. Di dalam menghadapi setiap persoalan yang kita hadapi, percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sanggup, ya, untuk memberikan kemenangan di dalam setiap persoalan yang hidup kita hadapi. Badai apapun, tantangan apapun, Tuhan akan memberikan kemenangan, ya. Karena Tuhan sudah menanggung semua itu, ya, termasuk, ya, dosa-dosa kita yang sampai detik ini Tuhan sudah memberikan kepada kita satu jaminan, ya, bukan hanya untuk saat ini, tetapi nanti pada saat kita akan kembali kepada Dia. Dan itulah jaminan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, mari setiap kita tetap tinggal di dalam Dia, melekat kepada Dia, sehingga kita kuat menghadapi segala perkara di dalam kehidupan ini, ya. Matius 8 ayat 17 dikatakan, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Kita melihat, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberikan satu jaminan kepada kita, ya. Dia yang memikul segala kelemahan kita, bahkan menanggung penyakit kita. Tuhan Yesus sudah lakukan di dalam kehidupan kita, dan Dia akan terus melakukan itu, ya. Dan satu ayat lagi, Bapak Ibu Saudara, yang akan menguatkan setiap kita dalam Mazmur 68 ayat 20 yang dikatakan, terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Bapak Ibu Saudara, itulah kesimpulannya. Tuhan selalu ada di pihak kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Roma 8 ayat 31. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi segala perkara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat tidur di dalam kasih Kristus. Amin.